ساداتنا البعلوي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يفتح لنا ولكم فتوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وأن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على قدم الرسول وصحبه الكريم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب للطواف ستر العورة. Wajib untuk tawaf menutup aurat. Wa taharatu 'anil hadatsain, dan suci dari dua hadas. Wa taharah, dan juga suci dari najasah. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada itu tawaf sab'a tawafat, 7 tawaf. Wal baitu an yasarihi, dan syaratnya dari sebelah kirinya. Wa huwa kharijun anhu, dan syaratnya keluar dari tawaf. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ke-22 bulan Ramadan kita dikumpulkan sore hari ini di baitun min buyutillah, rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa hadir di dalam kajian ilmu agama di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan berkat majlis seperti ini Allah jadikan kita termasuk orang yang dapat menambah kegiatan ibadah di dalam bulan Ramadan. Lan mugi-mugi insyaallah diberikan ilmu manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meneruskan di dalam keterangan tentang bab haji sampai di dalam pembahasan tentang rukun haji. Sudah dibahas rukun haji ada 5: ihram, wukuf di Arafah, yang nomor 3 tawaful ifadah, yang nomor 4 sa'i, yang nomor 5 halak. Sekarang dibahas tentang tawaf. Tawaf termasuk rukun haji. Tidak sah orang haji tanpa melaksanakan tawaf. Di dalam Al-Quran disebutkan wal yatawafuna bil baitil atiq. Tawaf yang dimaksud sini adalah tawaful ifadah. Yang namanya tawaf itu macam-macam. Ada tawaf wada, ada tawaf gudum, ada tawaf sunnah. Yang dimaksud rukun di sini adalah tawaful ifadah. Syaratnya tawaf sudah dibahas di dalam kitab Risalatul Jami'ah halaman ke-33.
yajibu li tawaf, wajib untuk tawaf satrul aurati, menutup aurat. Jadi orang tawaf harus ditutup auratnya. Karena apa? Karena sing jenenge tawaf ini sama dengan sholat. Hanya saja Allah membolehkan di dalam tawaf gerakan yang banyak dan berbicara selain di dalam urusan seperti sholat. Jadi yang dimaksud tawaf itu wajib adalah tawaful ifadah atau tawaf itu rukun. Harus ditutup auratnya. Mana auratnya? Auratnya orang laki itu antara pusar sampai lutut. Auratnya perempuan semua anggota tubuh kecuali dua telapak tangan dan muka. Harus di dalam menutup aurat. Jikalau seandainya kebuka auratnya, kalau sebentar langsung ditutup tanpa sengaja sah. Seperti kalau orang sholat moro-moro seumpama sarungi kena angin, kebuka auratnya lek langsung ditutup, itu sah sholatnya. Kalau tidak langsung ditutup maka tidak sah sholatnya. Kemudian syaratnya tawaf harus suci dari najis. Najis di badan, di tempat dan juga di baju. Kenapa? Karena memang seperti yang diketahui sholat itu disamakan dengan tawaf. Harus suci dari najis dan juga bersih dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Jadi mungkin sudah dibahas kemarin, kalau seandainya ada orang tawaf kemudian kena perempuan, batal wudunya, berarti batal tawafnya. Ada yang mengikuti Imam Malik di dalam waktu tawaf, tapi diikuti juga dengan cara wudunya. Syaratnya juga di dalam tawaf ayyakunas, wajib tawaf tadi fil masjid, di masjid. Jadi tidak sah yang namanya tawaf di luar masjid, harus di dalam masjid. Karena untuk menghormati Ka'bah itu dengan tawaf, menghormati masjid dengan sholat tahiyat, menghormati manusia dengan mengucapkan salam. Jadi yang namanya tahiyat itu banyak. Ada yang namanya tahiyatul masjid, sholat. Ada tahiyatul Ka'bah, menghormati Ka'bah, tawaf. Ada tahiyatul muslim, mengucapkan salam. Syaratnya itu tawaf. Kalau sudah tawaf itu syaratnya harus 7 kali. 7 kali itu secara yakin. Kalau seandainya ragu ini 4 atau 3, ngambil yang nomor 3. Itu syaratnya. Kemudian kapan waktunya tawaf? Ya, malam 10. Kemudian tidak keluar waktunya sampai sepanjang masa. Jadi kalau waktunya wukuf ada waktunya. Tapi kalau tawaf permulaannya dari malam lebaran, ya dari separuh malam lebaran sampai tidak ada batasnya. Untuk apa? Untuk waktu tawaf. Kemudian setelah tawaf ada rukun yang dinamakan rukun sa'i. Rukun sa'i dari mana? Dari Safa sampai Marwah.
Syaratnya sa'i itu harus 7. 7 itu maksudnya bagaimana? Minas Safa ilal Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus dimulai dari Safa. Kalau dimulai dari Marwah tidak dihitung yang mulai dari Marwah, karena yang dimulai pertama adalah dari Safa. Kemudian di dalam rukun-rukun haji, wukuf di Arafah mungkin semua sudah dibahas. Sekarang akan bahas halaman 34, wajibatul haji, kewajibannya haji. Apa itu kewajibannya haji? Kewajibannya haji pertama al-ihram minal miqat, ihram dari miqat. Jadi enten tiang berangkat haji, ihramnya bukan dari miqat, dia kena dam. Bagaimana orang yang meninggalkan wajibatul haji kena dam? Tapi kalau meninggalkan rukun haji tidak sah hajinya, illa kecuali setelah melakukan yang ditinggalkan dari rukun haji. Kenapa? Karena perbedaan rukun dengan wajibat. Al-ihram minal miqat wal mabit bi Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Jadi mabit atau bermalam di Musdalifah itu hukumnya wajib. Kapan tempatnya? Lailatan Nahri, malam 10. Jadi kalau ada orang haji kemudian dia tidak mabit di Musdalifah, hukum hajinya kena dam. Apa yang dimaksud mabit nginep itu? Apakah harus sampai tidur, sampai gowo bantal? Artinya malam di Musdalifah. Itu artinya mabit di Musdalifah, tanggal malam 10. Wal mabit layaliyat tasyrik, mabit atau bermalam malam-malam tasyrik di Mina. Pertama, kedua, ketiga, itu semuanya wajib untuk bermalam di Mina. Paham ya? Yang dinamakan kewajiban itu harus, kalau ndak kena dam. Kecuali kalau mau nafar awal, tanggal 12 sudah pergi, boleh dengan syarat yang ditentukan. Kemudian termasuk ya, jadi mabit di Musdalifah itu untuk apa sih? Mengambil 7 batu untuk Jumrah Aqabah. Jadi ngambil batunya di Musdalifah. Sholat subuh sunnah awal waktu di Musdalifah supaya dapat zikir ya, kemudian berangkat ke Mina. Jadi setelah dari Musdalifah berangkat ke Mina untuk melempar jumroh. Kalau jalan agak cepat, memang disunnahkan untuk isra agak cepat fil ubur, ya, ketika lewat. Jadi itu yang disunnahkan. Kemudian sunnah tawaful wada, tawaf perpisahan. Apa yang dimaksud dengan tawaf wada? Tawaf wada itu adalah tawaf bagi orang yang akan meninggalkan Mekah untuk ke tempatnya. Jadi tawaf katimuli itu namanya apa? Tawaf wada. Atau dia ke tempat melebihi dari 82 kilo. Jadi seumpama dia di Mekah mau pulang ke Indonesia, sunnah untuk tawaf wada.
dia di Mekah mau ke perjalanan yang 100 kilo seumpama, sunnah juga tawaful wada, menjalankan tawaf wada. Jadi tawaf wada itu tidak sunnah dilakukan bagi orang yang haid atau nifas, dan tidak kena fidyah kalau memang dia dalam keadaan haid dan nifas. Bagi orang yang dalam keadaan haid atau nifas, itu kewajibannya haji. Setelah itu membahas tentang sunanul haji. Wa amma sunanul haji, adapun sunnah-sunnahnya haji, yaitu yang semua selain rukun dan wajibat. Kula badhe tanglet rukun haji enten pinten? Ada berapa? 5. Wajibatul haji ada sekitar 5 juga. Jadi selain daripada itu hukumnya sunnah. Termasuk apa? Sholat dan juga kegiatan-kegiatan. Sehingga dikatakan faman taraka ruknan, orang yang meninggalkan satu rukun tidak sah hajinya dan tidak menjadi halal dari ihramnya sampai dia mendatangkan rukun yang ketinggalan. Jadi yang dinamakan rukun. Sunnah-sunnah haji banyak. Ya. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, itu sunnahnya haji. Kemudian sunnah-sunnah haji itu masih banyak di dalam amalan. Waktu sunnah tawaf, waktu dia ihram sunnahnya apa, waktu melempar jumroh sunnahnya apa, semuanya disunnahkan di dalam waktu haji. Kemudian termasuk yang penting dan jangan dilupakan ketika haji berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena napa para hadirin, kula mbek panjenengan iki mboten semerap haji kecuali perantarane Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula mbek panjenengan mboten semerap tentang salat kecuali perantarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenemenen lek enten tiyang haji mboten ziarah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji enten tiyang Pak sing gelem renggang karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai enten tiyang kate berangkat haji pamitan nang siji ulama niki sanjang dongakno Syekh, kula niki badhe berangkat haji. Apa kata syekhnya? Ulamanya ngomong, ojo ngomong kate berangkat haji, tapi ngomong kate ziarah Kanjeng Nabi. Kula mbek panjenengan niki mboten semerap urusan haji kecuali perantarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga perlu adab, perlu yang namanya adab ziarah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Karena napa? Karena sing jenengi tiang ziarah teng kuburane Kanjeng Nabi niku kaya ziarah waktu Kanjeng Nabi si urip. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Biar barang siapa yang berziarah ke aku setelah meninggalku, maka seperti ziarah kepadaku di waktu hidupku. Jadi niki ziarah teng Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah?
sinten tiyang ziarah dateng Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah, kuntu lahu syafi'an, saya yang akan memberikan syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ziarah teng Kanjeng Nabi niki pertama dimulai ziarah ke kota meninggalnya Rasulullah, yaitu Madinah. Sunnah sebelum masuk Madinah untuk mandi. Jadi mandi. Yang namanya mandi sunnah itu macam-macam. Ada mandi sunnah sebelum masuk Madinah. Ada mandi sunnah di malam-malam bulan Ramadan. Jadi yang namanya malam bulan Ramadan itu sunnah mandi supaya apa? Supaya giat waktu dia ibadah malam bulan Ramadan. Cek gak ngantuk. Biasanya ngantuk kalau dimandikan agak semangat. Nah, jadi sunnah untuk mandi, tapi mandinya mandi sunnah. Kemudian jangan lupa untuk sholat di Masjid Nabawi. Kalau bisa sholatnya tadi berjamaah, dan kalau bisa sampai 40 kali jamaah. Lek jari ini travel nggih, ngambil paket arba'in. Apa maksudnya? Supaya dapat 40 kali berjamaah di mana? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Berapa kali itu berarti? Satu hari seumpama kak ninggalno jamaah belas, satu hari 5 kali, ping petang bolu sampai 40, berapa berarti? Sekitar 8 hari. Ada yang sampai 9 hari wedi salah sijine ninggalkan jamaah. Kenapa? Karena disebutkan man shalla fi masjidi hada, dawuh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, masjid apa? Masjid Nabawi, arba'ina sholatan, 40 kali sholat, la tafuthu sholatun, yang dia itu tidak ketinggalan sholatnya, maka akan ditulis bara'ah minan nar wa najatan minal adab, dan diselamatkan dari adabnya oleh Allah, dan juga akan dijadikan orang yang dijauhkan daripada sifat nifak kemunafikan. Ping petang bulu. Kemudian kalau sudah ziarah ke makam Nabi, sebelum ziarah memperbanyak ibadah, terutama kalau bisa di raudhah. Saniki sorong nggih mlebu raudhah, antri. Tapi kalau bisa masuk raudhah itu juga lebih mulia, karena dawuni sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Sing dawuh sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Jadi sangat penting kalau bisa waktu ziarah ibadah di raudhah terlebih dahulu. Kemudian setelah ziarah atau sebelum ziarah, ziarah teng Kanjeng Nabi berarti ziarah koyok ziarah waktu urip. Ya napa Pak? Sampeyan lek nemoni ulama gede mungkin sungkan, niki nemoni Kanjeng Nabi. Ziarah ke makam Nabi setelah meninggal dunia seperti ziarah di waktu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya ziarah ke makam Nabi itu juga sama nanti setelahnya ziarah ke makam para sahabat, keluarga para syuhada. Sing jenenge ziarah niku hukume napa? Sunnah.
Dawuhni Kanjeng Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Napa apalane? Karena tudzakirukumul akhirata, mengingatkan akhirat. Panggonan sing paling ngelingno akhirat niku napa? Kuburan. Menungso lek wis ndelok kuburan tapi ndelok temen niku kadang-kadang gak eling urip, ilinge mati. Napa kabeh menungso bakali akan juga di alam kubur. Jadi waktu ziarah eling nang awake, eling bahwa nanti juga di alam kubur manusia akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Salam beb boten semerap, walaupun nganggo maca mboten napa-napa. Diungkapkan salam. Salame kula mbek panjenengan iki langsung dibales karo Kanjeng Nabi Muhammad, terutama sholawatnya dibales oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa ziarah di baki keluarga lan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa juga ziarah di Gunung Uhud. Di Gunung Uhud itu ada banyak makam syuhada yang meninggal di waktu perang Uhud, termasuk paman Kanjeng Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampeyan bayangno, paman di Kanjeng Nabi meninggal di waktu perang Uhud. Sehingga sunnah juga untuk berziarah ke makam yang menjadi kemuliaan makam sahabat keluarga ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku termasuk. Jadi jasane Kanjeng Nabi niki gedhe nggih napa mboten? Sampai dawuhni Al Habib Abdullah au kama qol, innaka la tajzi nabiyyaka ya fata wa in talqahu ala ainin sa'iri. Sampean wahai pemuda, pasti mboten saged kate nambah mau bales jasane Kanjeng Nabi walaupun mau berangkat ziarah pakai kelopak mata. Duduk nganggo sikil kaya sakniki, nganggo meripat loro, tapi kepingin bales jasane Kanjeng Nabi mboten saged. Jasane Kanjeng Nabi niki sungguh besar untuk umatnya. Lek duduk karena Kanjeng Nabi kula mbek panjenengan niki mboten semerap, bahwasannya kewajiban atau segala sesuatu itu sudah ada dan wajib untuk diketahui dan datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakmantune ziarah Kanjeng Nabi, ziarah datang sahabat Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Juga mengucapkan salam, assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Selamat bagi khalifah Rasulullah sinten? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kenapa? Karena ini adalah termasuk orang-orang yang membalas, yang dapat membantu waktu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Sayyidina Abu Bakar dijadikan kuburan dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai para hadirin, kalau ada yang tanya mana tanah yang lebih mulia, ada yang mengatakan tanah yang paling mulia adalah tanah yang nempel dengan jasad Kanjeng Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam syair, la tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu tuba limuntashigim minhu wa mubtathimi. Tidak ada wangi-wangian yang membandingi wanginya jasadnya Rasulullah yang nempel dengan tanah. Jadi tanah yang nempel dengan jasadnya Kanjeng Nabi itu adalah tanah yang paling wangi dan paling mulia.
Sehingga tempat kuburannya Kanjeng Nabi juga menjadi mulia. Adab untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sing jenenge sahabat iki gak usah ditakokno ya napa jasane karo Kanjeng Nabi. Sahabat niku jangankan hartanya, dirinya juga murah jika untuk urusan perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai enten sahabat sing namine mungkin Ibn Mas'ud. Jadi sahabat niki enak-enak perang, enten anak panah mau ke tubuhnya Nabi. Diapakan oleh sahabat tersebut? Langsung noleh kemudian di muka tubuhnya Nabi. Sing kena niki awake, kena anak panah masuk ke matanya, dicekel. Meripat niki moro-moro metu yok napa loroi, dicekel nang karo Kanjeng Nabi. Dikei pilihan karo Kanjeng Nabi, nopo sampean gelem sabar sampean atuk surga, apa sampean tak duakno waras tapi durung atuk jaminan surga. Nopo milini? Kula kepingin atuk jaminan surga sak warasi. Wah, enak niki nggih. Sak warase atuk jaminan surga. Akhirnya apa sing dilakukno karo Kanjeng Nabi? Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, meripati sahabat niku langsung diusap. Diusap dengan tangannya Kanjeng Nabi, begitu diusap langsung waras. Duduk waras tok lebih terang dibandingkan mata satunya. Sampai kadang-kadang lek meripat sijine sing boten diusap karo Kanjeng Nabi loro moto, meripat sing mantun diusap karo Kanjeng Nabi tidak merasakan sakit mata. Napa? Karena mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya tangannya Nabi ini ngobati. Ojo maneng tangan, ludahnya Nabi juga mengobati. Wariqul Mustafa yashfil alila. Riqul Mustafa, ludahnya Kanjeng Nabi itu dapat mengobati yang sakit. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kembali di dalam keterangan tentang bab haji, haji niku memiliki wajibat, memiliki rukun. Apa yang dikatakan sinten yang meninggalkan rukun, hajinya tetap sah, tapi meninggalkan rukun hajinya tidak sah, meninggalkan wajibat hajinya sah tapi kena dam, dan meninggalkan sunnah hajinya sah dan tidak kena dam. Niku perbedaan rukun, wajibat dan juga sunnah-sunnah. Enten sing ngomong koyo ngeten, Beb. Atase sunnah, mboten napa-napa, mboten dosa lek ditinggalkan. Bener. Memang sing jenenge sunnah niku mboten dosa lek ditinggalkan, tapi eman piro sing jenenge pahala niku lho mbek panjenengan kate ngerubah sing jenenge sunnah. Sehingga terutama di dalam bulan Ramadan, eman lek boten terus ngelakoni sunnah ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih ni koyok nopo. Sakniki kata masjid, kata musola sing keilangan jamaah nggih napa mboten? Asline dua soft dadi sak soft. Nah niku eman ninggalkan sunnah ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama para hadirin sakniki sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan. Dikatakan bahwa kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, Kanjeng Nabi niki lebih giat di dalam ibadah. Untuk apa? Untuk juga sama-sama meminta Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar satu malam lebih afdal dibandingkan 1000 bulan. Dengan apa mendapatkannya Lailatul Qadar?
dengan ibadah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi insyaallah nggih ditadosaken umat Kanjeng Nabi yang mendapatkan Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr, lan mugi-mugi insyaallah diparingi istiqamah. Bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadikan bulan maghfirah, ampunan bagi kita. Allah takdirkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dunia akhirat, diberikan ilmu manfaat di dalam urusan kita dan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.